Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat obat, dimanapun sahabat berada, berjumpa lagi kita di pertemuan pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang sosok Ponky Prinsen, yaitu seorang tentara Belanda yang memihak perjuangan rakyat Indonesia. Sebelum kita bahas tentang kisahnya, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan tanda loncengnya, dan share, like, komen yang bijak. Dalam sejarah perang kerap memunculkan pahlawan dan pengkhianat seperti dua sisi mata uang. Dan ini pula yang terpotret dari sosok Ponky Prinsen, yaitu seorang tentara Belanda yang memihak perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Siapakah dia? Dikutip dari beberapa media, bahwa lelaki bernama lengkap Johannes Cornelis Prinsen ini lahir di Den Haag pada 21 November 1925. Latar belakang pendidikannya akrab dengan sekolah agama, dibesarkan dalam keluarga liberal pemeluk Katolik. Ponky Prinsen bercita-cita menjadi pastor misionaris. Dia menempuh pendidikan di seminari pada 1939 sampai 1943. Tetapi Prinsen tidak pernah menyelesaikan studinya untuk menjadi pastor. Karena merasa sulit menghilangkan hasrat terhadap perempuan, kehidupan mudanya digambarkan sebagai seorang pemuja kebebasan. Tetapi secara ideologi dia tertarik pada sosialisme. Saat Perang Dunia Kedua pecah, Prinsen ingin bergabung dengan tentara sekutu dan pergi ke Inggris pada tahun 1943. Sayangnya dia tertangkap tentara Nazi Jerman yang telah menduduki Belanda. Prinsen dipenjara di lokasi berpindah-pindah dari Vaux, Utrecht, Amersfoort, dan akhirnya di Bocholt, Jerman. Di dalam penjara itu, Prinsen mendapat julukan Ponky. Julukan ini diambil dari roman berjudul Leven en Deden van Pastor Ponky van Dam in Vlaanderen Pastor Ponky tahun 1941, karya Jan Eickhout, yang kerap dibacakan Prinsen kepada para tahanan lainnya. Setelah perang berakhir pada Mei 1945, Prinsen dibebaskan tentara sekutu dari penjara. Hanya beberapa bulan menghirup udara bebas, pada Desember 1945, Prinsen mendapat panggilan wajib militer dari kerajaan Belanda ke Indonesia. Prinsen menolaknya dan kabur ke Prancis, namun dia kembali tertangkap dikirim ke Camp Schonhoven, tempat para penolak wajib militer ditampung. Disinilah Prinsen berkenalan dengan seorang komunis bernama Piet van Staveren. Sebagai komunis, Piet van Staveren menolak kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia. Sikap Piet van Staveren sejalan dengan pendirian Prinsen yang memang ingin memperjuangkan kebebasan. Kelak interaksi dengan Piet van Staveren ini berpengaruh besar pada sikap dan aktivitas Prinsen. Pada tanggal 28 Desember 1946, Prinsen dan tahanan menolak wajib militer lain yang diberangkatkan ke Indonesia. Begitu sampai di Indonesia, vonis 12 tahun penjara dijatuhkan untuk Prinsen pada 22 Oktober 1947 atas penolakannya terhadap wajib militer kerajaan Belanda. Tetapi hukuman itu menjadi 4 bulan penjara tanpa syarat. Prinsen ditahan di Cipinang lalu dipindahkan ke Cisarua. Di kamp tahanan ini, Prinsen mendengar kabar bahwa Piet van Staveren berhasil kabur dan bergabung dengan tentara Indonesia. Setelah 4 bulan lewat, Prinsen akhirnya bebas dan kembali ke dinas militer dengan jabatan kopral bagian medikasi 1 dalam divisi 7 Desember. Dari sini, keyakinan Prinsen terhadap pilihan untuk tidak mendukung kembalinya Belanda menjajah Indonesia semakin kuat. Dia melihat dengan mata kepala sendiri kekejaman tentara Belanda kepada orang Indonesia. Prinsen pun memutuskan harus kabur ketika mendapatkan cuti pada 25 September 1948. Prinsen pergi ke Sukabumi dan akhirnya pada 26 September 1948, Prinsen menyeberang garis demarkasi atau garis yang membatasi wilayah pendudukan Belanda dan masuk ke Yogyakarta melalui Semarang.
Ketika itu Yogyakarta adalah ibu kota sekaligus pusat politik dan militer Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Princeton akhirnya memang ditangkap sebagai tawanan perang Indonesia. Namun setelah agresi militer dua Belanda pada 19 Desember 1948, Princeton dibebaskan. Ketika tentara Belanda melakukan serangan ke Yogyakarta, dia ikut bergabung dengan pasukan divisi Siliwangi di bawah komando Kemal Idris. Saat itulah Princeton jatuh cinta pada seorang wanita Indonesia bernama Odah lalu menikahinya. Kemal Idris menunjukkan Princeton sebagai komandan pasukan istimewa yang bertugas melakukan penyergapan dan pengembangan terhadap pasukan Belanda. Targetnya adalah merebut persenjataan. Princeton bahkan terlihat mengikuti Long March ke Jawa Barat dan terus aktif dalam perang gerilya. Keberadaan Princeton di tubuh pasukan Indonesia akhirnya diketahui pimpinan militer Belanda atau KNIL, Majen E. Angel. Dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh Princeton. Perintah itu dilaksanakan. Pertempuran sengit terjadi pada Agustus 1949, mengakibatkan Odah sang istri yang tengah mengandung 2 bulan dan 12 tentara Indonesia terbunuh. Princeton yang menjadi target penyerangan itu berhasil meloloskan diri. Setelah agresi militer dua tersebut, sejarah mencatat Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Princeton pun memilih menjadi warga negara Indonesia dan menjadi mualaf. Dia ingin menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sepenuhnya, yang mayoritas adalah Muslim. Tak lama kemudian Princeton menunaikan haji untuk menuguhkan keislamannya. Dia pun dikenal dengan sebutan Haji Johannes Cornelis Princeton. Atas jasa-jasanya, Princeton memperoleh penghargaan Bintang Gerilya dari Presiden Soekarno pada 1949. Pada 1956 terpilih sebagai anggota parlemen mewakili Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Tetapi Soekarno pula yang memenjarakannya dari 1957 sampai 1958. Lalu dari 1962 sampai 1966, semuanya itu disebabkan kritik kerasnya terhadap pemerintah Soekarno yang dianggap mempertontonkan kediktatoran. Setelah keluar penjara pada tahun 1966, Princeton menjadi ketua Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia atau LBH. Pada 1980 dia mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Princeton juga mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI pada 1980. Agar gerakan pembelaan HAM yang dilakukan makin meluas, di era Orde Baru ini Princeton kembali harus masuk bui karena aktivitasnya yang dianggap tidak sejalan dengan arah politik pemerintah. Pada 1992, Princeton memperoleh penghargaan dari lembaga internasional atas aktivitasnya pada hak asasi manusia. Dia juga dianggap punya peran penting untuk kemerdekaan Timur Timur. Princeton adalah pendukung gerakan kemerdekaan Timur Timur dan merupakan teman Sanana Gusmao, pemimpin gerakan yang menjadi presiden pertama Timur Timur setelah merdeka. Aksi Princeton pun masih tampak pada 1998, duduk di kursi roda, wajahnya kerap tampak di baris terdepan pada demonstrasi-demonstrasi perlawanan atas kediktatoran Soeharto. Lantaran aktivitas politiknya itu, kehidupan rumah tangga Princeton berantakan. Dia bercerai dengan Hedda, istri keduanya. Lalu dia menikah lagi dengan perempuan Belanda, Janneke Marksman. Tetapi wanita itu akhirnya memutuskan kembali ke Belanda dan meninggalkan 3 anak mereka di Indonesia. Pada Februari 2002, Princeton meninggal dunia pada usia 76 tahun di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Pondok Kelapa. Inilah kisah seorang Belanda yang akhirnya mendukung kemerdekaan Indonesia dan akhirnya dia masuk Islam dan menjadi bagian dari saudara-saudara kita Islam di Indonesia dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.